Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baiklah, kali ini saya akan membahas tentang pembuktian inverse second fungsi trigonometri. Sebelum kita lanjut, jadi perkenalkan, nama saya Diah Nadila, NIM 20700118047, kelas pendidikan matematika B. Sebelum kita buktikan inverse second Z, pertama kita harus tahu definisi dari inverse fungsi trigonometri. Inverse fungsi trigonometri W sama dengan sin Z adalah W sama dengan inverse sin Z, dengan syarat bahwa W sama dengan inverse sin dari Z hanya jika Z sama dengan sin W. Dengan cara yang sama, kita mendefinisikan inverse fungsi trigonometri: inverse cos, inverse secant, inverse cosecant, inverse tan, dan inverse kotangan. Fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi bernilai banyak dan dipresentasikan sebagai logaritma natural. Jadi, definisi inverse fungsi trigonometri yang telah dihilangkan konstanta penjumlahan 2K pi dengan K sama dengan 0 plus minus 1 plus minus 2 dari suku-suku logaritmanya. Selanjutnya kita buktikan inverse secant dari Z sama dengan 1 per I ln I ditambah akar dari 1 dikurang Z pangkat 2 per Z, di mana Z sama dengan secant W sama dengan 1 per cos W sama dengan 1 per Euler pangkat IW ditambah Euler pangkat min IW per 2. Jadi cos W itu sama dengan Euler pangkat IW ditambah Euler pangkat min IW per 2. Ini Euler pangkat IW ditambah Euler pangkat min IW per 2, dia cos W. Nah, berdasarkan penurunan rumus Euler, kita peroleh bahwa Euler pangkat IZ sama dengan cos Z ditambah I sin Z, dan Euler pangkat min IZ sama dengan cos Z dikurang I sin Z. Jadi ketika keduanya dikurangkan, maka menghasilkan nilai dari cos Z sama dengan Euler pangkat IZ ditambah Euler pangkat min Z per 2. Jadi di sini kita sederhanakan lagi, maka menghasilkan 2 per Euler pangkat IW ditambah Euler pangkat min IW. Jadi Z sama dengan 2 per Euler pangkat IW ditambah Euler pangkat min IW. Untuk menghasilkan Z dikali Euler pangkat IW ditambah Euler pangkat min IW sama dengan 2, di sini kedua ruas kita kalikan dengan Euler pangkat IW ditambah Euler pangkat min IW. Selanjutnya kita kali masuk Z, maka menghasilkan Z dikali Euler pangkat IW ditambah Z dikali Euler pangkat min IW sama dengan 2. Kemudian untuk menjadi sama dengan 0, ini 2 kita pindah ruaskan menjadi Z dikali Euler pangkat IW ditambah Z dikali Euler pangkat min IW dikurang 2 sama dengan 0. Jadi ini kita kalikan dengan Euler pangkat IW, menghasilkan Z dikali Euler pangkat 2 IW dikurang 2 dikali Euler pangkat IW ditambah Z sama dengan 0. Maka kita dapatlah Euler pangkat IW sama dengan 2 plus minus akar dari 4 dikurang 4 Z dikali Z per 2Z. Sederhanakan lagi, maka menghasilkan 2 plus minus akar dari 4 dikurang 4 Z pangkat 2 per 2Z. Nah, di sini kita bagi 2 semua, maka menghasilkan 1 plus minus akar dari 1 dikurang Z pangkat 2 per Z. Nah, untuk Euler pangkat IW sama dengan Euler pangkat I dikali W dikurang 2 Kpi, untuk K sama dengan 0 plus minus 1 plus minus 2. Jadi Euler pangkat IW di sini kan kita rubah menjadi Euler pangkat I dikali W dikurang 2 Kpi sama dengan 1 ditambah akar dari 1 dikurang Z pangkat 2 per Z. Jadi kemudian W sama dengan 2 Kpi, kan pertama di atas kan minus 2 Kpi, maka ketika dipindah ruaskan menghasilkan positif, jadi 2 Kpi ditambah 1 per I. Kenapa 1 per I? Karena I ini kan dia sebagai pengali dari W. Selanjutnya ketika dipindah ruaskan maka dia sebagai pembagi, maka hasilnya 1 per I ln 1 ditambah akar dari 1 dikurang Z pangkat 2 per Z, di mana W sama dengan 0, Z sama dengan 0, K sama dengan 0. Jadi W sama dengan inverse secant dari Z, di sini ada Z, sama dengan 1 per I ln 1 ditambah akar dari 1 dikurang Z pangkat 2 per Z, itu terbukti.